Shalom saudara, hari ini kita berada di 5 hari menjelang Jumat Agung, 7 hari menjelang Paskah. Hari ini kita merayakan dalam kalender gerejawi apa yang disebut sebagai Minggu Palma. Merujuk pada satu event di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem diiringi dengan sorak-sorai orang banyak yang menyambut dia dan melambaikan daun palma, daun palem. Saudara, hari ini kita belajar melihat Yesus dalam perannya sebagai raja yang dinantikan oleh dunia. Dia adalah pribadi Allah yang berkuasa, yang dahsyat, yang luar biasa, namun gagal dikenali oleh banyak orang. Gagal dikenali oleh bahkan banyak orang percaya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, bertumbuh bersama-sama dalam firman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk Tuhan yang ada bagi kami, Tuhan yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk sabat yang kami boleh nikmati, kami bersyukur untuk ibadah, penyembahan, pujian, sorak-sorai yang kami boleh naikkan. Dan kami bersyukur sebab kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Temukan hati kami, temukan pujian penyembahan kami. Temukan bahwa kami datang karena kami mengasihi Engkau, Tuhan. Dan kami rindu Engkau mengenali pujian penyembahan kami, Engkau mengenali kami sebagai penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh, dalam kebenaran. Hari ini kami menyiapkan, saat ini kami menyiapkan hati kami menyambut berkat firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, biar Roh Kudus menolong kami belajar, menolong kami mengerti, menolong kami melakukan. Kami menyambut berkat firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan hari ini akan berangkat dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 18. Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tapi sesudah Yesus dimuliakan teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Ayat 17. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Saudara, perhatikan apa yang kita baca pada momen ini. Saudara, perhatikan bahwa ini adalah sebuah momen perayaan. Kita melihat Yesus Yesus menunggangi keledai, memasuki Yerusalem, dikelilingi kerumunan massa yang menyambut dia dan memenuhi sisi jalan. Kiri dan kanan orang banyak berbondong-bondong, berdesak-desakan. Mereka semua sudah mendengar betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasanya, betapa powerfulnya guru yang satu ini. Mereka tahu Yesus melakukan banyak mukjizat, karena itu tidak heran orang banyak ingin melihat langsung pribadi, miracle worker, Yesus yang mereka anggap sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan ini. Mereka sangat excited, mereka sangat menantikan Tuhan. They are expecting Jesus, they are expecting the Messiah, dan itu yang mereka tujukan pada momen itu. Sebuah perayaan. Mereka berseru, Hosana, Hosana. Mereka melambaikan daun palem sebagai lambang apa, saudara tahu? Daun palem melambangkan simbol kemenangan, victory. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan sebagai karpet, menyambut raja yang datang. Kita bisa mendengar, kalau kita ada di sana pada momen itu, kita bisa mendengar gegap gempita banyak orang bersorak-sorai menyambut Tuhan. Dahsyat luar biasa. Ini penyambutan raja yang meriah sekali, luar biasa. Tapi, coba kita bandingkan dengan konteks modern kita pada waktu orang banyak menyambut raja atau pemimpin negaranya. Saudara, saya ingat satu momen berkesan. Salah satu momen yang berkesan waktu kami sekeluarga masih tinggal di Singapura adalah pada tanggal 23 Maret 2015. 23 Maret 2015 adalah peristiwa yang menjadi duka nasional di Singapura karena mantan Perdana Menteri, founder of the nation, mantan Prime Minister Lee Kuan Yew meninggal dunia. Saudara, tokoh besar yang dianggap paling berjasa membangun negara Singapura
meninggal dunia. Hal itu menggoncang Singapura. Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada waktu itu menetapkan 7 hari berkabung nasional. Saudara, apa yang terjadi kemudian? Jenazah Prime Minister Lee Kuan Yew, mantan Prime Minister Lee Kuan Yew, disemayamkan di tempat publik di mana semua orang bisa datang dan menunjukkan penghormatan terakhir. Tempat itu dibuka 24 jam. Semua transportasi publik selama 7 hari tersebut, bus, MRT, semua transportasi publik pada waktu itu, 24 jam berjalan. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Singapura. Tapi terjadi karena apa? Untuk menunjukkan penghormatan terakhir kepada founder bangsa itu yang sangat dihormati. Tokoh saudara, ratusan ribu orang setiap hari mengantri berjam-jam hanya untuk melihat jenazah beliau, jenazah Prime Minister Lee, hanya selama beberapa detik saja. Karena kita ngantri berjam-jam masuk dalam ruangan tersebut yang terjaga dengan rapat, kita cuma berjalan lewat beberapa detik saja. Dan mereka semua rela berjam-jam pada waktu itu. Nah saudara, dalam momen pemberangkatan jenazah, kalau kita melihat di TV, kita tahu ada jutaan orang memenuhi sisi kiri dan kanan jalan. Kami ada di sana pada waktu itu. Kami sekeluarga juga, saya, Vina, dan Faith turut dari apartemen kita. Kita berada di sisi jalan tersebut, kita melihat di sisi kita, di sisi seberang, ada ribuan orang, di tempat kita saja ada ribuan orang dari ujung ke ujung, menantikan jenazah itu lewat dan memberikan penghormatan terakhirnya. Saudara, itu peristiwa yang luar biasa. Kalau kita bandingkan, kalau kita hitung-hitung, ya, berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk semua prosesi penghormatan selama 7 hari tersebut. Berapa nilainya? Wow, luar biasa. Jutaan dolar dihabiskan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin negara yang sangat dihormati. Pemimpin-pemimpin dunia, orang-orang populer terbang ke Singapura memberikan penghormatan yang terakhir. Jutaan dolar dihabiskan. Sekarang, balik lagi ke peristiwa Tuhan Yesus. Kemeriahan waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Lalu kita bandingkan di sana. Jutaan dolar dihabiskan oleh pemimpin negara yang meninggal dunia. Berapa uang yang digunakan untuk menyambut Yesus masuk ke Yerusalem? Disambut sebagai raja katanya. Apa yang Tuhan Yesus gunakan hari itu? Hanyalah seekor keledai betina disertai seekor keledai kecil yang lebih kecil anaknya. Berapa lembar pakaian digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menjadi alas duduk Yesus sebagai pelanaknya. Beberapa lembar pakaian ditaruh sebagai karpet penyambutan bagi Yesus. Dan kerumunan orang banyak. Lalu juga ada beberapa lembar daun palma. Daun palma itu dipatahkan seasalnya dari pohon, asal dipatahkan saja, dilambai-lambaikan. Pelana juga pakai baju murid-murid. Jadi berapa modalnya? Kita bisa katakan 0. Nggak ada modal besar yang dikeluarkan oleh orang banyak tersebut untuk menyambut raja yang mereka nantikan. Sama sekali nggak ada nilainya dibandingkan dengan jutaan dolar yang dihabiskan untuk ulang tahun pemimpin negara, ulang tahun seorang Ratu Elizabeth. We never know. Tapi yang pasti tidak semurah, tidak sesederhana Yesus yang disambut sebagai raja. Tapi ini yang kita mau perhatikan. Orang banyak itu yang ada di sisi kota, kiri kanan jalan, menyambut raja, melambaikan daun palem. Mereka menyambut Yesus dengan ekspektasi yang besar. Saya ulang sekali lagi, mereka nggak keluar modal, hampir nggak keluar modal. Baju ya baju mereka sendiri, keledai juga keledai pinjaman. Hampir nggak keluar modal, nggak ada uang yang mereka taruh di sana, tapi semua orang punya ekspektasi yang besar menyambut Yesus yang datang sebagai raja. Nah, kebanyakan kita juga begini, bukan? Bahwa kita selalu berharap bahwa kita keluarin modal kecil, harapin cuannya besar. Keluarin modal kecil, investnya kecil, cuannya besar, berlipat ganda, waktunya singkat. Lalu kena scam gitu. Itu kan? Nah, pada waktu itu orang sama, mereka memberikan tidak banyak buat Tuhan. Mereka mengharapkan Yesus menjadi raja yang menolong mereka, mengangkat mereka, membebaskan mereka dari penjajahan, menolong mereka bertumbuh menjadi bangsa yang besar, yang jaya, yang hebat, yang perkasa. Apa yang mereka berikan? Tidak ada. Modal kecil berharap untung besar. Kita manusia berdosa, ini yang semua kita inginkan.
tidak perlu bekerja, tidak perlu pelayanan, tidak perlu ngabisin uang di gereja, tidak perlu ngabisin uang buat gereja, tidak perlu memberikan waktu kita buat pelayanan, energi buat Tuhan, berharap berkat terbaik dalam kehidupan kita. Berharap usaha kita, bisnis kita lancar, jaya. Kita seperti kebanyakan orang pada waktu itu. Saudara, ini problem yang kita harus perhatikan. The problem, ini apa yang saya sebut sebagai the problem of expectation. Problem dari harapan kita, ekspektasi kita terhadap dunia sekitar kita dan terhadap Tuhan. Sepanjang Injil, yes, Tuhan Yesus dinyatakan sebagai raja yang dijanjikan bagi banyak orang Yahudi. Ya, dia dinubuatkan sebagai Mesias. Dia dinubuatkan ratusan tahun sebagai juru selamat. Raja yang kekal. Gak heran orang Yahudi sangat antusias untuk merajakan Yesus. Tetapi menjelang akhir kehidupan, menjelang akhir pelayanannya Yesus di dunia, Yesus ingin menyatakan dengan jelas agendanya datang. Yesus ingin menyatakan dengan jelas bahwa dia benar adalah raja yang dijanjikan, benar dia raja yang dijanjikan, tetapi dia bukan raja dunia yang akan menunggang balikan musuh orang Yahudi. Dia ingin menyatakannya secara clear, saya adalah raja, benar, tapi saya bukan raja yang kamu harapkan. Dia adalah raja yang akan membawa pembaharuan rohani bagi dunia. Agendanya bukanlah berperang dengan musuh orang Yahudi. Agendanya bukan melawan orang Romawi. Pesan ini clear Yesus bawa waktu dia masuk ke Yerusalem. Mengapa Tuhan menunggangi keledai dan bukan kuda? Saudara, kuda digunakan ketika raja dan pasukannya, jenderal dan pasukannya pergi berperang. Perang. Pakai kuda, menunggang kuda. Keledai juga digunakan oleh raja dan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa pada saat berbeda. Jangan merasa aneh dengan ini. Tapi keledai digunakan oleh raja sebagai tanda datang dalam damai. Ya, kenapa Yesus menggunakan keledai? Karena dia menunjukkan dia bukan datang untuk berperang. Dia datang untuk membawa damai, shalom. Siapa yang milih keledai untuk ditunggangi? Siapa yang pilih? Bukan orang banyak, bukan murid-murid, tapi Yesus sendiri. Jadi Yesus ingin menyatakan message-nya. Dia yang memilih keledai untuk ia tunggangi. Sekarang pertanyaan sebaliknya. Siapa yang mempersiapkan daun palem sebagai lambang kemenangan? Siapa yang mempersiapkan, melambaikan daun palem sebagai lambang victory, kemenangan? Bukan Tuhan Yesus, tapi orang-orang Yahudi, orang-orang banyak itu. Kenapa? Karena memang mengharapkan kemenangan, kemerdekaan, kebebasan, kelepasan yang dibawa oleh Mesias. Mereka melambaikan daun palem sebagai lambang kemenangan mereka. Lambang harapan mereka. Raja yang akan memberikan pada kita kemenangan. Bebas dari penjajahan. Siapa yang punya inisiatif untuk bawa daun palem? Orang banyak yang berharap besar kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan di sini. Apa yang Tuhan pikirkan tentang seorang raja berbeda dengan harapan banyak orang. Oke? Perhatikan ini. Yesus datang sebagai raja, orang Yahudi mengharapkan dia datang sebagai raja. Dan dia berkata, saya adalah raja. Tapi pada momen itu, kita tahu bahwa apa yang Tuhan pikirkan tentang seorang raja berbeda dengan ekspektasi banyak orang. Bagi Tuhan Yesus menjadi raja bukan soal jabatan dan kuasa untuk kenyamanannya sendiri. Menjadi raja adalah soal melayani. Soal berkorban. Hal berkorban untuk keselamatan banyak orang. Itu yang seorang raja lakukan buat Kristus. Faktanya, Yesus datang menjadi raja damai ke dalam dunia dengan sangat sederhana. Lahir di kandang, hidup tanpa pemilikan materi, mati disalib, menderita, dia dikubur di kuburan orang lain. Bahkan demi menghidupi agenda surga, agenda Tuhan, yaitu keselamatan
kita. Keselamatan dan penebusan dosa orang berdosa. Mari kita cerna ini pelan-pelan. Fakta bahwa apa yang Tuhan tawarkan kepada kita bisa sangat berbeda dengan apa yang kita rindukan. Saya ulang sekali lagi. Kita perlu mencerna fakta bahwa apa yang Tuhan tawarkan bisa sangat berbeda dengan apa yang kita rindukan. Hari itu, Yesus mengguncang banyak orang dengan menunjukkan dirinya yang tidak sesuai harapan. Saya ulang sekali lagi. Yesus membuat banyak orang kaget, membuat banyak orang surprise, banyak orang terguncang, merasa shocked. Karena dia menunjukkan dirinya bukan sebagai pribadi yang mereka harapkan. Dia bukan Tuhan yang mereka harapkan. Yesus bukan Raja yang mereka rindukan. Namun hari itu orang banyak, termasuk para murid, dikatakan mereka tidak mengerti apa yang Yesus sedang nyatakan. Sesungguhnya ada paradoks yang terjadi pada hari itu. Ada paradoks yang terjadi pada Minggu Palma yang kita peringati hari ini. Apa paradoksnya? Bahwa seorang raja yang berkuasa atas surga, bumi, dan seluruh alam semesta ini datang dengan sangat sederhana. Raja yang berkuasa, Allah yang adalah Alfa dan Omega, penguasa dari segala yang ada, datang dengan sederhana. Sang raja kekal yang perkasa menunggangi keledai muda yang lemah. Itu paradoks yang kita temukan. Orang banyak melihat seorang raja penakluk. Namun Yesus datang untuk mati. Mereka menaruh harapan besar pada miracle worker yang hebat, dahsyat, berkuasa. Namun misi Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada sekedar melakukan mukjizat bagi mereka. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Raja yang orang banyak harapkan. Tidak heran jika 7 hari kemudian, pada waktu penyaliban, pada waktu kematian, 5 hari kemudian, setiap sorak-sorak, setiap sorak-sorai, setiap pujian, setiap lambangan, setiap harapan itu berubah menjadi olok-olokan kepada Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, karena Yesus bukan Raja yang mereka harapkan. Tahukah Anda apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem? Ini penting buat kita memperhatikannya sekarang. Apa yang Yesus lakukan setelah dia disambut sebagai Raja yang hebat? Yesus tidak pergi ke benteng pasukan Roma. Ya, kita tahu. Yesus tidak pergi untuk mengobrak-ngabrik barak di mana pasukan Roma diam. Dia tidak memimpin pasukan untuk menunggang balikan kerajaan Roma, enggak. Dia justru pergi kemana? Dia pergi ke bait Allah. Matius 12, ayat 12 sampai dengan 13. Kita baca, perhatikan firman Tuhan. Lalu, Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut sebagai rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus tidak pergi menyerang benteng Roma. Yesus tidak menghalau musuh orang Yahudi. Dia pergi kemana? Dia pergi ke bait Allah. Jantung dari agama, religiositas orang Yahudi. Dia pergi ke sana. Dia tidak mengusir tentara Roma, tapi dia mengusir orang-orang banyak yang menghalangi orang berjumpa dengan Tuhan. Yang dia usir siapa? Bukan orang Roma, dia mengusir mereka yang menyusahkan orang-orang banyak berjumpa dengan Tuhan. So Kevin Miller, seorang Reformed theologian, satu kali dia menulis demikian. When Jesus comes to town,
You just never knew. You just never know where he might go or what he might do. He might challenge the things that are most dear to us, the things that are keeping us or others away from God. Ketika Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, kita mungkin tidak akan menduga apa yang dia akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin gak akan duga apa yang akan Yesus kerjakan dalam hidup Anda, dalam hidupmu. Kita mungkin berharap, Anda mungkin berharap Yesus akan menolong, menghalau banyak kejahatan, banyak kesusahan, banyak pergumulan yang menerpa kita. Itu harapan kita. Kita mungkin berharap Tuhan akan menghalau musuh kita, situasi buruk kehidupan. Tetapi siap-siaplah. Karena ia mungkin sekali justru akan men-challenge kenyamanan kita. Apa yang menjadi hambatan, apa yang menghambat relasi kita yang murni, yang utuh, yang pure, yang intim dengan Tuhan. Itu yang mungkin Tuhan akan challenge dalam kehidupan kita. Dosa kita, kebiasaan buruk kita, kemalasan kita, luka kita, kepahitan kita, dendam kita. Kebiasaan kita yang menghalau banyak orang gagal berjumpa dengan Tuhan yang beranugerah. Tuhan datang dalam kehidupanku. Kalau kita berpikir datang dalam kehidupanku, ubahkan kehidupanku menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih kaya, lebih sehat, lebih luar biasa. Anda mungkin sekali, saya pastikan Anda akan kecewa. Karena waktu Yesus masuk dalam kehidupan kita, dia akan men-challenge dosa kita. Kebiasaan kita, kehidupan kita. Sekali lagi, yang mungkin merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan mungkin sekali menghambat banyak orang lain yang mencari Tuhan, gagal berjumpa dengan Tuhan. Seperti Yesus membersihkan bait Allah, Tuhan rindu memulihkan kehidupan kita. Tuhan rindu memulihkan, merestorasi kehidupan Anda. Tuhan akan melakukan apapun untuk menghancurkan apapun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan akan melakukan apapun untuk menghancurkan ego kita, aturan yang kita buat, standar kita yang menghalau banyak orang berjumpa dengan anugerah Tuhan setiap hari. Tuhan mungkin tidak akan memberikan apa yang kita inginkan. Firman Tuhan hari ini menolong kita mengenali satu hal. Tuhan mungkin tidak akan memberi apa yang kita inginkan. Tapi Dia pasti akan memberikan jauh lebih besar, dahsyat, hebat dari yang sanggup kita pikirkan, impikan, atau harapkan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Efesus 3:20 mengingatkan pada kita. Kita punya Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan mungkin bukan Tuhan yang Anda harapkan. Anda berharap seorang pribadi Tuhan yang menghalau sakit penyakit dari tubuh Anda. Dia mungkin tidak akan melakukannya. Jika dia melakukannya, puji Tuhan. Tapi mungkin dia tidak akan melakukannya, sebab itu bukan agenda dia. Bukan agenda Tuhan, mungkin. Kita berharap Tuhan menolong kita bebas dari hutang kita yang menumpuk selama pandemi. Mungkin Tuhan tidak akan melakukannya. Mungkin tidak. Tapi apapun yang Tuhan kerjakan, kita bisa percaya bahwa Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Problemnya adalah pada ekspektasi kita. Ada satu masalah besar dalam relasi kita dengan Tuhan, yang kita harus aware sekali. Satu masalah terbesar dalam relasi kita dengan Tuhan, yang membuat kita nggak bisa connect utuh dengan Tuhan, yang bisa membuat kita gagal menjadi intim dengan Tuhan. Yang membuat kita gagal mengenali isi hati Tuhan. Salah satu problem tersebut adalah apa? Ekspektasi kita. Pertanyaannya hari ini, untuk kita perhatikan adalah, raja seperti apa yang Anda harapkan? What kind of king did you expect? Tuhan seperti apa yang Anda inginkan?
Banyak orang menyambut Yesus sebagai raja pada Minggu Palem. Tetapi banyak orang yang sama, yang harapannya nggak dapat. Berbalik 180 derajat. Minggu berikutnya meminta dia disalibkan. Alasannya apa? Karena dia bukan raja yang mereka harapkan. Karena mereka kecewa, Yesus bukan memberi, tidak menjadi seperti yang mereka mau. Mereka menyalibkan Tuhan kemudian. Saya tidak perlu Tuhan yang seperti ini. Saya nggak perlu Mesias yang seperti ini. Saya mau Mesias seperti yang saya mau. Memberi apa yang saya harapkan. Memberi kelepasan yang saya perlukan. Memberi saya berkat yang saya perlukan. Kelimpahan yang saya bisa miliki. Tuhan seperti apa yang Anda inginkan? Hari ini ada banyak orang kecewa dan meninggalkan Tuhan karena alasan yang sama. Kita masuk ke gereja dikhotbahin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka aku berdoa, aku minta kepada Tuhan, aku ke gereja, aku berdoa, aku pelayanan, aku berpuasa bahkan. Tapi doa aku gak dijawab, gak ada yang berubah. What the hell? Lalu di satu titik kita berkata, tanpa kita bilang, Yesus ini bukan Tuhan yang aku inginkan. Dia bukan Tuhan yang aku harapkan. So I'll just leave it. I'll just leave God behind. Why bother come to church? Why bother to serve? Why bother to pray? Why bother to become a Christian? Why bother? Untuk apa jadi orang Kristen? Untuk apa percaya Yesus? Untuk apa pelayanan? Untuk apa memberi persembahan? Ngapain? Karena Yesus bukan Tuhan yang kita inginkan. Pertanyaannya hari ini, sekali lagi, raja seperti apa yang Anda harapkan? What kind of king did you expect? Kalau kita berharap memiliki Tuhan yang menjawab semua doa dan impian kita, let me get this straight. Anda tidak akan menemukannya dalam pribadi Yesus. I am so sorry menghancurkan impian Anda. Tapi ini faktanya. Kalau Anda berharap memiliki Tuhan yang menjawab semua doa dan impian kita, Anda tidak akan menemukannya dalam Yesus. Tidak akan. Sebab Tuhan bukan genie in a bottle. Dia bukan jin dalam botol yang memberi apapun yang kita minta. In fact, Tuhan tidak tertarik dengan impian kita. Tuhan tidak tertarik dengan kesuksesan kita. Tuhan sama sekali tidak tertarik tentang keberhasilan kita. Tuhan tidak tertarik dengan kesuksesan yang Anda cari. Tuhan lebih tertarik kepada keselamatan jiwa kita. Tuhan lebih tertarik pada masa depan Anda dalam kekalahan seperti apa. Dia lebih tertarik pada masa depan kita. Untuk menikmati kekalahan bersama dengan dia di sorga dalam segala kemuliaan. Tanpa sakit penyakit, tanpa kelemahan, tanpa kesusahan, tanpa kekurangan. Jadi, Anda mencari Tuhan yang mampu memberikan kepada Anda kesuksesan, kekayaan, keberhasilan, Anda tidak akan temukan dalam Yesus. Tapi kalau jika Anda mencari Tuhan yang selalu bersama dengan kita, memberikan pada kita kekuatan, mencukupkan segala kebutuhan kita dalam kekekalan. Kalau kita mencari Tuhan yang memberikan pada kita ketenangan melewati segala badai, segala situasi, mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan pada kita kemenangan di akhir. Kemenangan dari dosa. Kemenangan dari kutuk dosa. Kemenangan yang akan membawa kita kepada victory, keselamatan, surga. Anda akan temukan dalam Yesus. Paul David Tripp satu kali menulis satu buku yang menarik. Bukunya sebenarnya berbicara tentang pernikahan. Judul buku itu adalah What Did You Expect? Apa yang Anda harapkan? Redeeming the Realities of Marriage. Jadi ini bicara sebenarnya bukunya tentang pernikahan. Tapi ada satu paragraf yang menarik perhatian saya. Paul David Tripp berkata demikian. None of us gets our dream in the way that we dreamt it. Because none of us is writing our own story. God, in His love, writes a better story than we could ever write for ourselves. He has better dream
than the one we conceive. He knows much better than we do what is best for us. He will take us places that we never intended to go, because in doing so, we become more of what He recreated us in Christ to be. Terjemahan Indonesianya, tidak seorang pun mendapatkan apa yang kita impikan. Ini kebenaran. Karena tidak seorang pun menulis kisah kita sendiri. Kita nggak punya kendali atas kehidupan kita. Kita tidak punya kendali atas masa depan kita. Kita bahkan tidak punya kendali atas kesehatan kita. Kita tidak punya kendali dalam kehidupan kita apapun. Tidak seorang kan mendapatkan impian kita. Karena kita tidak menulis kisah kita sendiri. Namun ini kabar baiknya. Tuhan dalam kasih-Nya menulis kisah yang lebih dari yang dapat kita tuliskan. Tuhan memiliki impian yang lebih baik, lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat dari yang kita miliki. Tuhan tahu lebih banyak dari kita apa yang terbaik buat kita. Dan Tuhan akan membawa kita ke tempat yang tidak kita tuju. Kita tidak ingin pergi ke sana, tapi Tuhan akan bawa kita ke tempat tersebut supaya dengan cara demikian kita menjadi semakin serupa Kristus seperti yang Ia maksudkan. Semua kita punya impian, semua kita punya harapan dalam kehidupan. Kita nggak akan dapatkan semuanya. Karena Tuhan punya agenda yang lain. Karena yang Tuhan ingin pastikan terlebih dahulu dan terutama adalah keselamatan Anda dan saya. Yesus tidak menerobos pintu sorga hanya untuk memberikan pada kita kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, kesehatan sempurna. Bukan itu agendanya. Waktu Tuhan menerobos pintu sorga, menerobos batas, masuk ke dalam dunia, lahir sebagai seorang manusia, dari seorang perawan, melewati segala problem, tantangan dalam kehidupannya, diolok-olok menderita, mengajarkan kerajaan Allah, mengajarkan Injil kerajaan Allah, membawa dirinya, menyatakan kebenaran Tuhan. Dia datang karena dia melihat betapa hancur, betapa berdosa, betapa bobroknya kita, betapa buruknya masa depan kita. Dan Tuhan mau melakukan sesuatu. Yesus lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa Anda dan saya. Karena itu problem terbesar kita. Dosa. Kebanyakan kita berpikir problem terbesar kita adalah sakit penyakit kelemahan tubuh. Beberapa orang di antara kita berpikir bahwa problem kita adalah bahwa kita tidak punya cukup harta uang. Banyak orang berpikir bahwa problem kita adalah pada orang-orang di sekitar kita, relasi kita yang patah, orang-orang gak bisa mengerti kita. Kalau kita mencari pengakuan, mencari dukungan. Tapi Tuhan tahu satu hal itu bukan problem terbesar kita. Problem terbesar kita adalah dosa. Yang akan membawa kita kepada akhir kematian. Pada kematian kekal. Jauh dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan hidupnya. Ini pesan Injil bagi kita. Yesus tidak datang untuk menjadi Tuhan seperti yang Anda inginkan. Dia punya agendanya untuk keselamatan Anda. Supaya kita semua dapat mengalami Tuhan. Boleh mengenal Dia. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu apa? Mengenal engkau dan mengenal Dia yang Bapa utus, yaitu Yesus. Mengenal Yesus adalah kemenangan kita. Saudara, maka sekali lagi, ini pertanyaannya bagi kita. Mari tanyakan kepada diri kita sendiri. What kind of God do you expect? What kind of God am I expect? Tuhan seperti apa yang Anda inginkan? Apakah Tuhan yang selalu memberi apapun yang aku mau? Atau aku berharap menemukan Tuhan yang memberi, memastikan apa yang kubutuhkan? Maka hari ini saya mengajak kita belajar mengubah cara kita berdoa. Alih-alih terus minta A, B, C, D kepada Tuhan, mengapa Anda tidak berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan? Alih-alih meminta,
Saya mendorong Anda untuk bertanya dalam doa Anda, God, what do you want me to do? Kita mesti ingat bahwa Tuhan tidak berhutang kepada kita. God owes us nothing. God owes you nothing. Tuhan tidak berhutang apapun kepada kita. Sebaliknya, kita berhutang segalanya kepada Tuhan. Maka, mari belajar melakukan sesuatu untuk Tuhan. Alih-alih untuk diri kita sendiri. Simpel saja. Hari ini, waktu Anda beribadah, apakah Anda beribadah untuk Tuhan? Atau untuk diri Anda sendiri? Untuk mendapatkan khotbah yang bagus? Untuk mendapatkan lagu pujian yang menghangatkan hati, menguatkan iman? Atau Anda datang menaikkan pujian untuk mengagungkan Tuhan? Anda mendengar firman untuk tahu apa yang Tuhan inginkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Waktu Anda datang beribadah, siapa yang jadi fokus dalam hidup, dalam pikiran, dalam hati kita? Waktu kita menaikkan pujian penyembahan, apa kita menaikkannya untuk Tuhan atau untuk kita sendiri? Or do you even sing? Apakah Anda berdoa? Apakah Anda bahkan menyanyikan pujian waktu Anda menikmati dan hadir dalam ibadah online ini? Apakah seperti orang banyak pada Minggu Palma itu kita datang karena mukjizat yang Tuhan perbuat? Karena sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan? Atau apakah kita menghampiri Tuhan? Karena kita mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita? Atau kita datang karena apa yang sudah Dia perbuat? Mati di kayu salib untuk penebusan dosa kita. Hari ini mari mengevaluasi hati kita. Apakah kita lebih fokus pada berkat, pada harapan kita, atau kita fokus pada kehadiran Tuhan, the presence of God in our daily life? Apakah kita fokus pada ekspektasi kita, harapan kita, atau pada ekspektasi Tuhan terhadap kita? Ini adalah dua posisi, dua teologi yang berbeda, dua pilihan di tangan kita. Pertanyaannya balik. Which one will you choose? What kind of God do you expect? Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita untuk menyiapkan hati kita. Untuk memperingati Jumat Agung Yesus yang mati bagi kita. Mempersiapkan hari kita, hari-hari ke depan. Menolong kita mengevaluasi. Apakah aku hidup menantikan ekspektasiku terhadap Tuhan terjadi dalam kehidupanku? Ataukah aku hidup untuk berjalan dalam ekspektasi Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami belajar dan mengakui problem kami. Ekspektasi. Semua kami orang berdosa, kami harus mengakui Tuhan. Kami punya harapan kami yang kami inginkan dari Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan tidak datang ke dalam dunia untuk memberikan kepada kami apa yang kami harapkan. Bahwa kami mungkin sekali kecewa karena Tuhan tidak menjawab doa kami seperti yang kami inginkan. Namun hari ini kami berdoa, biar Roh Kudus menampar keras kehidupan kami. Biar Roh Kudus menggoncang keras iman kami. Yang sekedar beriman percaya Tuhan mampu melakukan yang baik, namun tidak melakukan apapun bagi Tuhan. Seperti orang banyak kami harus mengakui, kami tidak memberikan apapun dalam kehidupan kami kepada Tuhan, namun kami berharap semuanya dari Tuhan. Ampuni kami. Ampuni pengharapan kami yang sangat manusiawi, yang jauh dari hati Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh mengevaluasi lagi, Tuhan seperti apa yang sesungguhnya kami inginkan. Dan biarlah kami boleh pada akhirnya sampai kepada kesimpulan. Kami mencari Tuhan yang seperti Yesus. Yang rela mengorbankan segala kenyamanan dari sorga. Turun ke dalam dunia, hina, dina, diolok, dibuli sampai mati di atas kayu salib. Karena Kau begitu mengasihi kami. Untuk memberikan kepada kami kekekalan di sorga.
Untuk menikmati kemenangan yang bukan kemenangan duniawi, namun kemenangan rohani. Untuk kami bebas dari kutuk dosa, memberikan kepada kami kemenangan sejati yang kekal dalam kehidupan kami. Dan biarlah dengan cara demikian kami boleh tunduk kepada Tuhan. Kami boleh merendahkan hati kami dan berdoa kepada Tuhan dan mulai berkata, mulai bertanya, God, what do you expect from me? Tuhan, apa yang kau harapkan untuk aku dapat berikan untuk Tuhan? Supaya dengan cara demikian kami hidup untuk Tuhan. Bukan Tuhan yang hidup untuk kami. Dengan demikian kau menjadi Tuhan dan kau menjadi Raja yang kami rajakan pada tempat yang tepat. Dan kami tahu diri di hadapan Tuhan. Kami hidup untuk melayani Tuhan dan bukan Tuhan yang melayani kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Ubahkan kehidupan kami, ubahkan perspektif kami, siapkan kami untuk memperingati kematian-Mu dari kayu salib. Dan untuk merayakan kemenangan kebangkitan Tuhan minggu yang akan datang. Dengan hati yang mampu melihat Yesus, Tuhan Raja, penguasa segalanya, menjadi Tuhan yang kami rajakan, kami Tuhankan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.